Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini materinya adalah mengkonekkan prototipe di Figma dengan Maze Design. Oke, saya akan mulai share terkait dengan apa sih yang diperlukan ketika kita itu memulai untuk menggunakan Maze Design gitu ya. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah yang pertama, siapin dulu Figma desainnya. Dan ini contohnya dari Figma Design ya, teman-teman. Dan pastikan Figma Design kalian itu sudah dikonekkan di apa dibuat interaksinya. Jadi prototypingnya itu sudah jalan gitu ya. Kalau untuk melihat sudah jalan atau belum, kalian bisa play di bagian prototype atau present, diklik aja, kemudian nanti diklik-klik bagian di mana kalian itu menempatkan titik ya. Kayak contohnya ketika ini sudah eh, melewati landing page, dia akan menuju ke halaman selanjutnya, landing page satu, di mana ketika kalian itu menempatkan titik pointer untuk em, koneksi ke frame lain itu di bagian kata lewati atau di button lewati, berarti yang bisa diklik adalah daerah sini. Begitu seterusnya. Nah, ketika teman-teman sudah membuat interaksi desainnya antara satu frame dengan frame yang lain, langkah selanjutnya yaitu teman-teman perlu membuat account di Maze Design. Nah, untuk yang membuat account di Maze, satu kelompok cukup satu aja accountnya, karena nanti yang akan melakukan testing itu adalah orang-orang tanpa membuat account Maze gitu. Jadi kita hanya perlu untuk mempersiapkan skenarionya dan seperti apa langkah-langkah untuk testingnya. Lalu selanjutnya nanti teman-teman share kepada responden dan responden itu bisa langsung mengakses Maze desainnya tanpa harus membuat account gitu. Jadi hanya perlu satu kelompok itu satu account aja. Nah, untuk bagian yang eh, di prototipe kalian, contohnya ya, contohnya, kalau di studi kasusnya adalah aplikasi gunung.id ini. Ini kan memiliki beberapa tampilan ya, bisa dibilang ini lumayan banyak tampilannya. Lalu teman-teman eh, perlu mengetes seluruh tampilan ini, begitu. Tapi ketika kita mengetes seluruh rangkaian dari eh, alur dari aplikasi ini itu kan terlalu banyak ya. Jadi kita perlu memotong-motong atau membuat skenario agar kita bisa tahu nih, oh bagian mana sih yang sebenarnya user itu kurang paham atau oh bagian skenario atau part mana sih yang sebetulnya pemilihan buttonnya itu bentuknya salah atau apa namanya ketika buttonnya itu diklik tuh nggak bisa-bisa misalnya. Jadi kita perlu membuat bagian atau potongan-potongan dari keseluruhan alur aplikasi kita. Nah, itu yang dinamakan dengan skenario begitu ya. Jadi nanti misalnya di gunung.id ini ada bagian di mana dia harus melakukan login dan buat account terlebih dahulu. Oke, berarti kita membuat satu skenario atau kita sebut dengan skenario satu gitu ya. Itu berarti login dan register atau register dan login. Itu skenario pertama. Nah, di bagian Maze, silakan kalian mulai untuk start dulu. Kita pilih yang start from scratch, diklik aja. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan di kelas, di mana MIS itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang kiri, paling kiri, itu adalah bagian di mana kita bisa menambahkan skenario atau kalau di MIS itu menyebutnya adalah blok. Sebenarnya di dalam blok ini tidak semua hanya digunakan untuk skenario dari prototyping di Figma aja, tetapi karena kita saat ini concernnya kebutuhannya adalah untuk
mengetes hasil prototyping kita di Figma. Jadi kita fokusnya adalah ke prototype test. Cuman teman-teman juga bisa menambahkan nih, tapi ini opsional atau kemungkinannya ketika nanti blognya sisa gitu ya, atau kalian ingin menginsertkan pertanyaan, nah kalian bisa menggunakan open question, terus opinion scale dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, kenapa kita fokusnya ke prototype test? Karena ketika kita menggunakan MIS-nya itu free, yang bisa kita tambahkan adblock-nya itu kalau tidak salah hanya sekitar 6 7 eh, 6 atau 7 gitu blok yang bisa kita tambahkan. Saya pastinya kurang kurang tahu ya spesifiknya. Eh, tapi di bawah 10 blok. Jadi, silahkan nanti teman-teman fokusnya adalah ke skenario dulu, prototyping test terlebih dahulu. Jadi, kita mulai klik terlebih dahulu dari prototype test yang pertama. Nah, di bagian tengah, di bagian sisi tengahnya, ini teman-teman bisa mengisikan judul dari skenario yang sedang dilakukan oleh user. Karena tampilannya nanti sisi dashboard kita yang sekarang teman-teman lihat dengan tampilannya user itu berbeda. Jadi user itu butuh guide untuk mereka tahu mereka itu ngetes ini tuh harus ngapain gitu ya. Oke, kita mulai dari skenario pertama tadi yaitu eh, register dan login. Berarti kita tulis register dan login. Kemudian silakan memberikan guide ke user dengan cara menuliskan sedetail-detailnya apa sih yang perlu dilakukan oleh user gitu. Contoh, user diminta untuk melakukan pendaftaran account di bagian eh, halaman register. Kemudian set Kemudian setelah memiliki account, user dapat melakukan login di halaman login atau apapun itu yang mungkin teman-teman punya eh, cara tersendiri untuk menyampaikan bahwa user itu harus ngapain, begitu ya. Oke, lalu selanjutnya di bagian bawah deskripsi itu ada prototype. Nah, disinilah peran penting di mana Figma yang sudah kita punya itu bisa terkonekkan dengan Maze yang akan kita gunakan sebagai eh, platform untuk ngetes gitu ya. Jadi ini tinggal di add prototype aja, pilih bagian Figma, di import. Nah, lalu kita ini dibaca dulu aja ya. Eh, Teman-teman pastikan untuk Figma-nya itu di set ke anyone can view. Ini di continue. Nah, di sini nanti akan muncul form untuk menginputkan eh, prototype linknya. Jadi kita masuk dulu ke bagian Figma-nya, kita pilih share. Ini udah anyone can view, kita copy, kemudian kita paste di sini. Ditunggu sampai nantinya eh, bagian UI UX gunung.id nih judulnya itu eh, terimport gitu ya. Oke. Nah, ketika sudah berhasil, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan di bagian utama itu sudah langsung dia terbaca bahwa landing page atau bagian paling pertama ini adalah start page-nya dari prototipe yang kita buat, gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena memang ini adalah
prototipe pertamanya, kemudian lanjut ke selanjutnya. Dan kalau teman-teman perhatikan alurnya dari prototipe ini, oke. Nah, ini memang yang pertama adalah bagian landing page gitu ya. Baru nanti ke arah landing page 1, 2, dan seterusnya sampai ke bawah-bawahnya gitu. Oke, selanjutnya teman-teman perlu memindahkan terlebih dahulu eh, untuk bagian sukses kriterianya itu dipilih yang follow an exact path. Karena nanti kita akan mencontohkan tuh di bagian kanan. Jadi di bagian kanan eh, tampilan itu adalah preview sekaligus contoh dari apa yang akan dilakukan oleh user gitu. Jadi kita sebagai orang yang memiliki aplikasi dan kita ingin melakukan testing itu memberikan contoh langkah-langkahnya akan seperti apa dengan cara ngeklik di bagian preview. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini tadi sudah ada dua halaman yang tampil, yaitu bagian halaman landing page 1, kemudian ke landing page 2. Nah, setelah itu kita harus ngapain? Itu kita contohkan di bagian preview, yaitu paling kanan dari tampilan Miss ini. Kita klik lanjut misalnya atau lewati. Oke, ini agak sulit. Oke, lanjut. Izinkan akses aplikasi, misalnya. Oke. Nah, terus sampai di sini misalnya loh, kok teman-teman merasa kok salah ya? Diedit aja, di delete. Kita delete gitu kan. Karena kita tadi fokusnya tuh hanya ke bagian login sama register gitu. Ya sudah, berarti dari splash screen atau landing page kedua kita langsung lewati aja. Kita langsung masuk ke dalam halaman login. Loh, ternyata ketika kita lewati kita masuknya ke halaman login nih, bukan ke halaman buat account atau register. Berarti kita klik dulu ke buat account. Setelah buat account, eh kita akan melakukan daftar. Setelah daftar, kita akan masuk ke aplikasi. Nah, ini adalah contoh yang tepat untuk melakukan skenario pertama. Jadi, follow an exact path ini dari nomor satu dari ketika ada tulisan gunung.id sampai akhirnya menuju beranda itu adalah contoh path yang nantinya user itu diminta melakukan hal yang sama. Nah, berarti kalau seperti itu kita tambahkan di sini tadi hanya menuliskan user diminta melakukan pendaftaran account di bagian halaman register. Kemudian setelah memiliki account, user dapat melakukan login di halaman login. Nah, berarti eh, di sini dikatakan bahwa pada saat ini user belum memiliki account di aplikasi gunung.id. User diminta untuk melakukan pendaftaran seperti itu. Jadi kita tegaskan bahwa user itu belum memiliki account agar ketika dia di bagian login itu dia buat account dulu baru masuk ke login lagi gitu ya. Oke, prototipe tes satu atau skenario satu sudah selesai. Kita tambahkan lagi skenario kedua. Skenario kedua kita cek dulu ada apa nih di skenario kedua, begitu kan? Oke, skenario kedua adalah kita meminta untuk user melihat Gunung Merapi misalnya, melihat video Gunung Merapi misalnya. Oke, nah berarti kita balik lagi, melihat video Gunung Merapi. Sama seperti tadi, silahkan ini dideskripsikan ya.
sedetail mungkin. Kemudian di bagian sukses kriteria dipilih yang follow an exact path. Kemudian di sini posisinya teman-teman memiliki eh, start screen-nya itu adalah start screen di mana prototype test yang pertama tadi, yang bagian register dan login, itu berhenti. Jadi ketika tadi skenario satu itu berhentinya di beranda, otomatis skenario 2 start screen-nya adalah dari beranda. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengubah, oh ternyata eh, skenario satu dan 2 itu akan berbeda start screen-nya. Akan sama start screen-nya. Berarti kalian tinggal edit. Intinya ketika start screen-nya ini tidak sesuai, teman-teman tinggal edit start screen, nanti tinggal memilih saja mana sih yang mau dijadikan eh, start screen-nya seperti itu. Begitu seterusnya sampai skenario terakhir itu ditambahkan di dalam maze. Eh, setelah ini selesai, kalian bisa preview, kemudian kalian bisa tahu seperti apa sih tampilan dari sisi user agar responden ini bisa paham. Berarti teman-teman perlu memperjelas bagian description dan juga per skenarionya. Atau misalnya di bagian register dan login ini judulnya diubah, misalnya ini skenario satu atau tugas satu. Nah, itu boleh banget. Begitu dari saya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.